Kami di sini akan mempresentasikan eh, tentang Gunung Rinjani yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan eh, gambaran dari Gunung Rinjani itu sendiri. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Laluhul dari Negara dan saya berkelompok dengan Raden Gede Dwi Ramalangga. Oke, kita lanjut. Berikut outline yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama dari tektonik, geologi regional, geokimia dan geofisika, tipe dan sejarah erupsinya, petrologi, morfologi, penataan kawasan rawan bencana dari Rinjani itu sendiri, mitigasi, dan terakhir kesimpulan. Oke, untuk tujuan dari presentasi kita ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi dari Gunung Rinjani untuk dasar penataan kawasan Gunung Api Rinjani. Yang kedua, mengetahui peruntukan kawasan bencana gunung api di kawasan Gunung Rinjani. Dan yang ketiga, merekomendasikan penataan ruang yang ada di sekitar wilayah Gunung Rinjani. Oke, masuk ke keterangan umum, yaitu gambaran dari Gunung Rinjani itu sendiri. Rinjani mempunyai nama lain kaldera Rinjani atau Danau Segara Anak yang mempunyai dua kerucut di bagian timur danau, yaitu Gunung Barujari dan Gunung Tenga dengan tinggi 2.376 meter dan Gunung Mas atau Gunung Rombongan dengan tinggi 2.110 meter di atas permukaan laut. Lokasi dari Gunung Rinjani ini secara geografi berada dalam 8 derajat 25 menit lintang selatan dan 116 derajat 28 menit bujur timur. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Untuk ketinggian sendiri, Rinjani mempunyai ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, dengan tipe gunung api strato dengan danau kawah. Pos pengamatannya sendiri terletak di Kampung Sembalun Lawang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Posisi geografi tadi sudah disampaikan. Beralih ke tektonika pembentuk dari Gunung Rinjani. Gunung Rinjani berada pada busur banda. Pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudera dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165 sampai 200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton tahun 1979. Kurang lebih yang ini peta tektonik Hamilton 1979. Untuk unit tektonostrukturnya terbagi menjadi 4 unit dari utara ke selatan. Yang pertama, unit belakang busur yaitu Laut Flores, unit busur dalam yaitu Kepulauan Vulkanik Bali, Lombok, Rinca, Flores, Adonora, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing, dan Wetar. Yang ketiga, unit busur luar yang terdiri dari kepulauan non-vulkanik seperti Dana, Paijua, Sawu, Rotis, Semar, Semau, dan Timor. Yang keempat, unit depan busur, yaitu Cekungan Laut Dalam, Cekungan Lombok, dan Cekungan Safu. Menurut Herman Karman dan F. Hasan Sidi tahun 2000. Palung yang berasosiasi dengan busur Sunda adalah Palung Sunda di selatan Bali Sumbawa yang menunjang membentuk palung dengan kedalaman 6 km. Di sini lempeng Samudra Hindia menunjam ke bawah Nusa Tenggara. Sistem palung ini berhenti di sebelah selatan Pulau Sumba. Lalu sistem palung berikutnya adalah Palung Timor atau Timor True yang dimulai di sebelah selatan Pulau Sumba ke arah timur laut.
Di sini lempeng benua Australia menunjam di bawah Nusa Tenggara dan Timor Tanimbar sampai kedalaman 3 km. Patahan Flores dan subduksi di sebelah selatannya mengapit kepulauan yang membentang di sebelah timur Pulau Jawa ini. Patahan yang disebut Patahan Flores ini dikenali keberadaannya dari peta permukaan bawah laut atau batimetri, juga keberadaan gempa-gempa menunjukkan bahwa patahan ini sangat aktif. Berikut merupakan gambar dari patahan-patahan di Pulau Lombok, baik itu patahan ataupun struktur yang sudah dikemas di peta yang ini. Yang ini merupakan gambaran dari yang tadi saya jelaskan. Yang ini diambil dari Dongeng Geologi, dan yang ini diambil dari Indonesia Physical Review. Selanjutnya untuk geologi regional. Geologi regional sendiri untuk Rinjani sangat susah didapatkan, sehingga saya memakai geologi regional yang ada di kaki Gunung Rinjani, yaitu Sembalun. Untuk Sembalun sendiri, aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi menjadikan gunung api Sembalun terbentuk kaldera runtuhan dengan lantai kaldera berada di sekitar Sembalun Bumbang dan Sembalun Lawang. Gunung api Sembalun ini dengan ketinggian di atas 2000 meter telah mengalami kegiatan vulkanisme dan tektonik pada masa itu, sehingga kondisi saat ini adalah merupakan sisa kegiatan gunung api tersebut menurut Sutoyo tahun 2006. Volcano-tectonic depression sangat berkaitan dengan erupsi besar Gunung Api Sembalun. Kompleks ini memperlihatkan bentuk sebuah kaldera berdiameter lebih dari 1,5 km persegi, diperkirakan merupakan akhir proses runtuhan. Morfologi dasar kaldera berbentuk dataran yang luas pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah yang subur. Pembentukan sistem panas bumi di daerah Sembalun sangat berkaitan dengan terbentuknya gunung api Sembalun yang berumur kuarter. Ini merupakan beberapa satuan batuan yang berumur kuarter menurut Sutoyo tahun 2006. Untuk penjelasannya sendiri, lebih jelas kita ke slide selanjutnya, yaitu yang ini. Yang pertama adalah satuan lava pergasingan atau QDA, yaitu yang berada di sini. Satuan andesit Banjar terdiri dari lava andesit berwarna abu-abu kehitaman, porfiritik keras, komposisi terdiri dari mineral plagioklas, piroxen, hornblende. Satuan ini diperkirakan merupakan aliran lava kaldera dari Sembalun itu sendiri. Yang kedua adalah satuan lava basalt anak dara atau QAB yang berwarna oranye di sini. Satuan aliran lava basalt anak dara terdiri dari lava basalt bersifat avanitik, porfiritik. Beberapa tempat terdapat vesikuler dan komposisi terdiri dari mineral plagioklas, piroxen, dan hornblende. Satuan ini diperkirakan merupakan aliran lava kaldera dari Sembalun juga. Yang ketiga adalah lava dasit propok atau QPD yang berada di sini, yang diwakilkan oleh warna abu-abu. Satuan aliran lava Rinjani terdiri dari lava andesit berwarna abu-abu. Satuan ini diperkirakan sebagai pembentuk awal tubuh Gunung Rinjani. Tidak ditemukan kontak antara lava Rinjani dan produk Sembalun. Diperkirakan terbentuk pada periode yang hampir bersamaan, menurut Nasution tahun 2006. Yang
kelima adalah Satuan Aliran Lava Rinjani atau QRP. Satuan aliran lava Rinjani terdiri dari lava andesit berwarna abu-abu. Satuan ini diperkirakan sebagai pembentuk awal tubuh Gunung Rinjani. Tidak ditemukan kontak antara lava Rinjani dan lava produk Sembalun. Diperkirakan pembentuk periode yang hampir bersamaan. Yang ketiga adalah endapan lahar. Endapan lahar dijumpai di sekitar Sembalun Lawang, terdiri dari bongkah lava dan piroklastik. Yang terakhir merupakan endapan aluvial, dijumpai di sekitar daerah Sembalun Lawang, terdiri dari material lepas dari bongkah lava pasir, lempung, dan endapan sungai lainnya. Beralih ke analisis geofisika dan geokimianya. Untuk geofisika, sesuai dengan apa yang kita temukan, yaitu pada sekitar tahun 2009, terjadi letusan Gunung Rinjani. Di sini dapat dilihat juga peningkatan gempa vulkanik yang terjadi pada rentan waktu 2008 sampai 2009. Terjadi gempa yang intens dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2004, sebelum letusan, terjadi beberapa gempa vulkanik yang sudah terekam dalam data geofisika Gunung Rinjani yang saya tampilkan saat ini. Baik, untuk analisis geokimia, analisa batuan yang dilakukan terhadap batuan lava dari lava tahun 1944 adalah basalt andesit dan basalt. Sedangkan lava tahun 1966 adalah berjenis basalt. Analisis kimia yang dilakukan terhadap beberapa contoh batuan dari produk letusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita temukan beberapa unsur yang tentunya sebagian besar merupakan unsur SiO2. Yang kita tahu juga adalah pembentuk dasar dari magma itu sendiri. Analisa kimia terhadap contoh batuan yang tersebar di bagian tubuh Gunung Rinjani. Terdapat 17 contoh batuan yang dianalisa, yang menunjukkan bahwa silika dari Gunung Rinjani ini berada berkisar antara 48,95 sampai 56,86%. Kandungan PiO2 kurang dari 1%, hanya 2 contoh yang mempunyai harga 1,02% dan 1,04%. Ini adalah suatu fenomena bahwa Gunung Rinjani terdapat pada busur kepulauan. Berdasarkan diagram Lemaitre tahun 1989, komposisi batuan Gunung Rinjani umumnya basalt sampai basalt andesit. Berdasarkan komposisi kimia, seri Gunung Rinjani termasuk ke dalam kerabat kalk alkalin yang unsur K-nya sangat tinggi. Komposisi umumnya berkisar antara basaltis sampai andesitis. Dalam tabel ini juga kita bisa lihat beberapa kandungan dari contoh batuan Gunung Rinjani itu sendiri. Yang selanjutnya adalah letusan dari gunung api sendiri, tipe letusan dari Gunung Rinjani.
Tidak jelas kapan terbentuk kaldera dari Rinjani itu sendiri, tetapi bila melihat sebaran batuan apung yang sangat luas, menandakan bahwa letusan Gunung Rinjani pada waktu itu sangatlah dahsyat sehingga membentuk lubang kaldera yang sangat besar yang membentuk danau Segara Anak. Dari sejarah letusan dan material yang dikeluarkan selama terjadi letusan adalah endapan lava, endapan jatuhan piroklastik, serta endapan aliran piroklastik. Hal ini mencirikan bahwa sifat letusan Gunung Rinjani merupakan stromboli yang diikuti dengan aliran lava. Kegiatan vulkanik Gunung Rinjani Purna Kaldera telah berpindah ke dalam kaldera. Ini merupakan sejarah dari letusan Gunung Rinjani. Letusan Gunung Rinjani yang diketahui sejak tahun 1846 sampai dengan tahun 2016 tercatat telah berlangsung 12 kali. Letusan umumnya menghasilkan lava dan jatuhan piroklastik. Masa istirahat sejak letusan 1846 hingga 2016 berkisar antara 3 sampai 37 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Rinjani termasuk gunung api yang aktif. Menurut Kusubandinata tahun 1979 diperkirakan di masa lampau telah tumbuh gunung api Rinjani tua yang mencapai ketinggian 5.000 di atas permukaan laut. Letaknya sebelah barat Gunung Api Rinjani yang sekarang akibat suatu kegiatan yang dahsyat berupa terjadinya letusan besar dan kuat atau proximal eruption diikuti dengan runtuhnya tubuh gunung itu sendiri atau kolaps yang mengakibatkan lebih dari sebagian tubuhnya hilang dan sisanya berupa kaldera Segara Anak yang diikuti dengan pembentukan gunung api baru seperti Gunung Barujari dan Gunung Rombongan. Ini merupakan sejarah pembentukan kaldera dari Gunung Barujari. Gunung Rinjani tua awalnya memiliki ketinggian 4.000 atau lebih dari 5.000, berumur 1 juta tahun. Lebih kemudian diikuti oleh letusan awal yang membentuk gunung api baru muncul di sisi timur Rinjani tua pada kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Dan membentuk kerucut Rinjani muda. Yang ketiga, terjadi letusan besar atau paroksimal diikuti dengan pembentukan kaldera dan terjadi pembentukan gunung api Rinjani pada tepi kaldera, yaitu di sini. Yang terakhir adalah pembentukan dari Segara Anak dan diikuti dengan munculnya beberapa gunung api baru seperti Gunung Rombongan, Gunung Barujari, dan Gunung Rinjani itu sendiri. Petrologi batuan piroklastik. Pada batuan piroklastik periode prakaldera, Plagioklas berjumlah 20-57% berjenis andesin, labradorite atau bionit piroksen hadir 2-19% berupa hyperstein dan augite. Mineral opak berupa magnetit 5-37%, serta mineral lain dengan jumlah sedikit seperti alkali, feldspar, kuarsa, biotit, amfibol atau olivin. Gelas vulkanik dan litik juga hadir pada batuan. Beberapa sayatan mengalami ubahan mineral sekunder berupa kaulit atau mineral lempung. Tekstur batuan yang khas yaitu zoning, inklusi, dan intersertal. Zoning
oscillatory pada plagioklas hadir di seluruh sayatan tipis batuan yang menandakan adanya asimilasi magma yang sifatnya berbeda-beda. Terlihat pada gambar yang pertama, zoning oscillatory dan shift pada plagioklas, yaitu yang kiri, yang ini. Inklusi piroksen pada amfibol, yaitu yang tengah. Dan yang paling kanan merupakan tekstur dari intersertal. Pada batuan kedua dijelaskan pada batuan piroklastik periode sin kaldera, hadir plagioklas sebanyak 15-38% berjenis andesin, kuarsa 5-15%, mineral opak 4-18%, berjenis spirit dan magnetit, serta mineral lain dengan jumlah yang sangat sedikit seperti alkali feldspar, piroksen, biotit, atau amfibol. Gelas vulkanik dan litik juga hadir dalam batuan. Beberapa sayatan mengalami ubahan sekunder berupa mineral lempung. Tekstur batuan khas yaitu zoning subofitik dan inklusi. Zoning oscillatory pada plagioklas hadir seluruh batuan tipis. Seperti terlihat di sini. Hadir di seluruh sayatan tipis batuan. Tekstur subofitik pada sayatan tipis pada gambar ini mengelilingi beberapa sisi piroksen. Hadir karena mikrolit plagioklas menutupi atau mengelilingi beberapa sisi piroksen. Seperti yang lihat di sini. Oke, untuk mempercepat, langsung saja ke morfologi. Morfologi utama Gunung Rinjani adalah morfologi kaldera yang di sini, dan kerucut gunung api, yaitu yang ini, Gunung Barujari. Batuan dasarnya adalah lava dan jatuhan piroklastik. Morfologi kerucut gunung api menempati bagian dalam kaldera serta tebing dinding kaldera, yaitu kerucut Gunung Barujari, Gunung Rombongan, Rinjani, serta kerucut Gunung Manuk yang ini, yang di sekitar dari kaldera Gunung Rinjani. Morfologi kaldera berbentuk elif dengan kemiringan lereng 60-80 derajat. Batuan dasarnya adalah lava dan jatuhan piroklastik. Kemiringan lereng berkisar antara 30-70 derajat dengan pola aliran sungai radial, sedangkan morfologi perbukitan tinggi dan morfologi pegunungan rendah bergelombang masing-masing terletak di timur, serta bagian lereng puncak kompleks Rinjani dan lereng bawah kompleks Rinjani. Masing-masing morfologi kedua terakhir dicirikan dengan tebing terjal dengan sudut 30-80 derajat. Berdasarkan catatan sejarah letusan, Gunung Rinjani memiliki 3 masa kegiatan, yaitu sebelum pembentukan kaldera atau pra-kaldera, masa pembentukan kaldera, dan masa sesudah pembentukan kaldera. Batuan yang dihasilkan pada masing-masing periode memiliki ciri khasnya masing-masing. Batuan yang dihasilkan pada periode prakaldera didominasi oleh endapan lava yang tersebar hampir ke segala arah dengan pusat erupsinya yang berasal dari beberapa lokasi dari tua ke muda, yaitu produk Gunung Rinjani Tua, Gunung Kondo, Gunung Sangkareang, dan Gunung Rinjani. Batuan-batuan tersebut tersebar dari barat laut kaldera, lereng-lereng bagian selatan ke arah utara yang produk batuan yang lebih muda, sebagian besar tersebar ke arah tenggara, timur hingga timur laut. Untuk penjelasan dari KRB dan RT RW akan dilanjutkan oleh teman saya, Raden Gede Dwi Rama Erlangga. Oke, giliran saya. Ini yang scroll-nya siapa? Bentar. Kamu bilang next aja lah, enggak? Oh gitu. Oke. Boleh ya. Untuk slide selanjutnya akan diambil alih oleh saya. Raden Gede Dwi Rama Erlangga dengan NIM 4100170086.
Oke, di sini kita dapat melihat peta kawasan rawan bencana. Jadi di sini yang berwarna pink tua sama pink muda ini ada bagiannya masing-masing. Kalau yang pink tua ini kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, yaitu KRB 1. Kalau yang pink muda ini kawasan rawan bencana 2 atau hazard zone 2. Terus yang kuning ini, yang garis-garis kuning ini itu kawasan rawan bencana 3 yang dapat berpotensi terlanda lahar. Oke, next. Ya. Masuk ke KRB-nya. Kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, kemungkinan base source, dan atau gas beracun. Kawasan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kawasan rawan terhadap aliran massa berupa awan panas, aliran lava, kemungkinan base source, dan gas beracun. Yang kedua, kawasan rawan terhadap lontaran batu, pijar, hujan abu lebat, dan kemungkinan hujan lumpur panas. Kawasan rawan bencana 3 digambarkan dalam peta dengan warna merah tua yang tegas, merah muda deh tadi itu. Untuk kawasan rawan terhadap aliran massa dan lingkaran garis putus-putus warna yang sama untuk kawasan rawan terhadap lontaran dan hujan abu dengan radius 3 km dari pusat erupsi. Oke, next. Nah, kawasan rawan bencana 2. Kawasan rawan bencana 2 adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, dan gas beracun. Kawasan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kawasan rawan bencana terhadap aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan gas beracun. B. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan hujan lumpur panas. Kawasan rawan bencana 2 dalam peta digambarkan dalam warna pink solid untuk kawasan rawan terhadap aliran massa dan lingkaran garis putus-putus dengan warna sama untuk kawasan terhadap lontaran dan hujan abu lebat dengan radius 5 km dari pusat erupsi. Kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar. Ini masih kemungkinan. Kawasan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kawasan rawan bencana terhadap aliran massa berupa lahar. Kawasan ini terletak di sepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama yang berhulu di daerah puncak. Selanjutnya, kawasan rawan bencana material jatuhan berupa hujan abu dan memerhatikan tiupan angin. Kawasan rawan bencana 1 terhadap hujan abu mencapai jarak 8 km. Jadi kawasan rawan bencana 3 itu 3 km. Kawasan rawan bencana 2 itu 5 km, dan kawasan rawan bencana 1 itu radiusnya 8 km dari pusat erupsi. Oke, next. Masuk ke RT RW-nya ya, rencana tata ruang wilayah Gunung Rinjani berdasarkan kawasan rawan bencananya. Kawasan rawan bencana 1 itu masuk kawasan pemukiman, budidaya, pelestarian budaya, dan pariwisata. Sedangkan kawasan rawan bencana 2 itu kategorinya masuk kawasan pemukiman tertentu, tapi hutan lindung, pemantauan bencana, dan budidaya. Nah, kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan hutan lindung dan pariwisata. Oke. Ini kawasan lindung berfungsi sebagai kawasan resapan air, kawasan hutan lindung Gunung Rinjani RTK.1 seluas 27.319,67 hektar. Itu radius
dari kawasan lindung yang ada di sekitaran Rinjani. Kemudian taman nasionalnya, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan seluas 27.000 hektar 445 yang merupakan kawasan pelestarian alam Taman Nasional. Sedangkan kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berada di kawasan kampung tradisional Sasak yang terdapat di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela. Jadi itu masih daerah sekitaran Gunung Rinjani. Pemanfaatan hasil erupsi. Salah satu bahan galian yang menjadi primadona Pulau Lombok adalah batu apung. Material tersebut adalah hasil pembentukan kaldera Gunung Rinjani di masa lalu. Pusat penambangan yang dominan berada di bagian utara, timur, dan selatan Gunung Rinjani. Oke. Nah, ini dia Rinjani masih ke RT RW. Ini masih RT RW. Rinjani memiliki 3 peranan penting menurut RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagai kawasan peruntukan pariwisata, kawasan hutan lindung, dan kawasan budidaya. Di sini yang digambar yang ini yang gunung tapi ada awan di atasnya itu, ini daerah kawasan budidaya kaki Rinjani, daerah Lombok Timur, namanya daerah Sembalun, sebagai kawasan budidaya. Nah, terus yang ini kawasan peruntukan pariwisata. Daerah sekitaran Gunung Rinjani yang ini namanya kawasan Geopark. Udah ditetapkan oleh UNESCO. Oke, next. Halo. Oh ya, sorry. Oke. Edgar mana? Nah, silakan. Ini merupakan peta jalur evakuasi Gunung Rinjani. Yang kalau yang peta yang ini merupakan daerah Lombok Tengah, ya, provinsi daerah Kabupaten Lombok Tengah. Nah, yang merah ini kan, yang merah tua ini yang kawasan KRB 1, KRB 3 yang 3 km radiusnya. Nah, yang samping ini yang pink-pink muda ini 5 km. Sedangkan yang garis-garis kuning ini merupakan jalur lahar. Jalur dari lahar. Ini KRB 1. Oke, next. Yang ini merupakan daerah Lombok Timur, ya. Kita lihat di sini yang coklat-coklat di bawah ini, yang titik-titik coklat ini merupakan daerah pemukimannya, jadi cukup banyak, ya. Kebanyakan jalur lavanya lewat ke daerah-daerah pemukiman ini. Jadi sedikit riskan. Oke, next. Nah, oke. Ini jalur evakuasi Gunung Rinjani di kabupaten. Ini yang daerah Lombok Utara. Nah, jadi daerah pemukiman ini sedikit besar-besar gitu. Karena kotanya yang di bawah sini nih. Dilewatin juga sama jalur lava. Ya, next. Nah, ini masuk ke masih yang tadi kontingensi. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Rinjani adalah 33.700 jiwa. Mereka terdiri dari 3 bagian, yaitu kawasan rawan bencana 1 berjumlah 13.800 jiwa, kawasan rawan bencana 2 berjumlah 14.700 jiwa, dan kawasan rawan bencana 3 merupakan 5.300 jiwa. Ini data dari BNPB setempat. Next. Oke, next. Ini kita lihat dari tabel ini dibagi 4 kategori. Level normal, level 2, level 3 sampai level 4. Tingkat kewaspadaan masyarakat. Tingkat kegiatan gunung api menjadi dasar dalam peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya erupsi. Kegiatan gunung api pada tingkat normal
masyarakat dalam kawasan rawan bencana 3, 2, dan 1 dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Khusus untuk kegiatan di daerah puncak kawah pusat erupsi, masyarakat harus tetap waspada dan mematuhi peraturan pemerintah daerah sesuai saran teknis PVMBG. Kegiatan gunung api pada tingkat waspada, masyarakat dalam kawasan rawan bencana 3, 2, dan 1 dapat melakukan kegiatan sehari-hari khusus kegiatan kawasan rawan bencana 3, masyarakat harus waspada dan mematuhi peraturan pemerintah daerah sesuai saran teknis PVMBG. Kegiatan gunung api pada tingkat siaga, masyarakat dalam kawasan rawan bencana 3 dan 2 harus menyiapkan diri untuk mengungsi sambil menunggu perintah dari pemerintah daerah atas saran teknis PVMBG, dan masyarakat dalam kawasan rawan bencana 1 harus waspada dan mematuhi peraturan pemerintah daerah sesuai saran teknis PVMBG. Kegiatan gunung api pada tingkat awas, masyarakat dalam kawasan rawan bencana 3 dan 2 harus sudah mengungsi, dan masyarakat dalam kawasan rawan bencana 1 harus meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi peraturan pemerintah daerah sesuai teknis PVMBG. Khusus masyarakat dalam kawasan rawan bencana 1 yang bermukim berdekatan dengan sungai yang berhulu di daerah puncak agar lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya lahar apabila terjadi hujan. Selanjutnya. Next ya. Next. Oke. Ini untuk bagian mitigasi. Pertama yang harus dilakukan itu pemetaan kawasan rawan bencana gunung api yang sudah kayak tadi tuh, yang peta-peta evakuasi, jalur evakuasi yang kayak tadi. Terus yang kedua pemantauan, yang ketiga peringatan dini bencana gunung api, yang keempat perencanaan jalur evakuasi dan infrastruktur SABO DAM, yang kelima pembangunan ruang pengungsian, yang keenam sosialisasi terhadap penduduk sekitar. Selanjutnya. Oke. Oke, sekarang masuk ke rekomendasi. Tidak ada rekomendasi dari kami untuk perencanaan kawasan rawan bencana gunung api untuk Gunung Rinjani, karena semua hal telah sesuai dan diatur dalam peraturan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 10 tahun 2010. Semua telah diatur untuk keselamatan, perekonomian masyarakat, dan menunjang pariwisata Nusa Tenggara Barat, khususnya daerah Global Geopark Rinjani. Next. Kayaknya udah habis deh. Ya. Thanks. Any question? Oke.